Percayalah, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berinteraksi dengan orang lain, tentu selalu ada hal yang cocok dan tidak cocok. Tapi kita sebagai orang yang diberikan Tuhan karunia roh, ya kita belajar untuk menjadi pendamai di antara mereka. Bahkan firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai. Salam Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Allah. Dan saya bersyukur saya dapat melayani kembali lewat GAB Daat Surabaya. Dan kita akan sama-sama belajar. Sebelumnya perkenalkan saya Pendeta Hadi Triyono. Kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa keberadaan kami semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami boleh ada oleh tujuan Allah yang mesti kami kerjakan, yang mesti kami lakukan. Dan kami berdoa supaya firman-Mu yang saat ini kami dengar menjadi satu firman yang betul-betul Tuhan meresap di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami, pribadi kami, karakter kami perlu untuk diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada satu makanan gitu ya, satu makanan yang disukai oleh beberapa orang. Sekaligus mungkin ada yang kurang menyukai. Ya, kalau kita yang biasa hidup di Indonesia lah terutama, ini ada namanya petai ya. Petai itu enak lah bagi beberapa orang, termasuk mungkin saya juga suka, tapi ada juga yang kurang suka. Nah, mengenai makanan yang seperti ini mungkin bagi beberapa orang wah luar biasa ini enak, tapi ada kalanya orang gak rasa nyaman dengan baunya. Nah, kalau kita bicara tentang kesukaan, tentang hobi gitu ya, orang mungkin sebagian suka, sebagian kurang suka ya. Atau kalau kita bergaul dengan orang, ada yang mereka suka dengan gaya kita, ada yang kurang suka. Itu kan menjadi lumrah ya. Seperti makanan tadilah yang saya berikan ilustrasi. Tapi kalau kita merenung kepada diri kita masing-masing, sebetulnya di dalam membangun hubungan itu kan ada beberapa tahap ya. Ada satu buku ya, Parker ya, kalau yang menulis Parker, ada 5 tingkat dalam hubungan itu ya. Mulai dari kita melihat orang lain itu pertama sebagai orang asing ya, kita belum kenal. Kemudian kita tahap yang kedua, kalau kita memandang orang yang belum kita kenal itu dengan satu paradigma yang baik gitu ya, dengan respon yang baik, maka kita bisa berlanjut ke sebuah hubungan perkenalan. Kita mengenal dia, kita kemudian menerima dia ya, baru tahap perkenalan, satu hobi ya, satu kesenangan. Baru apa lagi yang keempat, baru kita bisa berteman ya, kita berteman, kita bisa membangun hubungan dengan dia. Nah, ini kan satu tahapan yang mulai dari nggak kenal, kemudian berkenalan, baru berteman. Nah, tahap ini kan dilalui dengan satu proses gitu ya, satu proses respon kita mengerti dia punya kesukaan atau yang tidak dia suka gitu. Nah, baru yang keempat namanya teman dekat. Nah, teman dekat itu kan satu tahap di mana seseorang bisa saling akrab gitu ya, akrab, saling bisa mengerti, bahkan kadang bisa sharing ya. Baru tahap yang tertinggi menjadi sahabat. Itu tahap dalam hubungan interaksi antar sesama. Kalau melihat dari semuanya itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebetulnya kita punya satu bekal yang luar biasa. Tuhan itu memampukan kita, memberikan kita satu kebenaran yang memungkinkan kita bisa bersahabat dengan semua orang, bisa cocok dengan semua orang, bahkan bisa berdamai dengan semua orang. Makanya ada firman, kalau kau punya orang yang tidak disuka, berkati mereka, doakan mereka. Ini kan satu bagian kebenaran yang unik gitu lah ya bagi kita orang Kristen. Saya hari ini akan mengambil dari 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayat 13 ya.
Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu, ya. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa oleh pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukannya dengan setia. Amin. Nah, jemaat di kota Korintus itu jemaat yang unik, ya, karena sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tadinya menyembah dewa-dewa, ya, menyembah dewa-dewa Yunani. Nah, kemudian waktu mereka menjadi Kristen, ada kelompok yang merasa bahwa makan dari berhala itu ya is okay lah, baik, karena iman mereka udah siap. Tapi ada kelompok lain menganggap bahwa tadinya dia bisa makan dari situ, dan akhirnya mereka seharusnya nggak makan dari situ. Nah, akhirnya terjadi satu benturan gitu loh di antara mereka. Nah, saat ini saya ingin bicara bahwa dalam situasi apapun yang terjadi antara kita dengan orang lain, sesungguhnya kita bisa mengambil satu posisi untuk membuat situasi itu tidak menjadi panas, tapi justru kita belajar menjadi seorang pendamai, ya. Belajar menjadi seorang pendamai. Bahkan Rasul Paulus melihat begini, bahwa dengan ngototnya orang bahwa itu dosa dan itu salah, itu juga tidak membuat orang lain jauh lebih baik. Bahkan akan membuat orang yang tadinya Kristus mati untuk dia kemudian menjadi sandungan. Nah, ini kan justru akan membuat kita menjadi rugi, ya, secara rohani kita akan menjadi rugi. Bapak Ibu Saudara, percayalah, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berinteraksi dengan orang lain, tentu selalu ada hal yang cocok dan tidak cocok. Tapi kita sebagai orang yang diberikan Tuhan karunia roh, ya, kita belajar untuk menjadi pendamai di antara mereka. Bahkan firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka juga yang disebut anak-anak Allah. Nah, itulah harusnya kita. Apakah kita akan berselisih dengan orang lain hanya karena apa yang kita makan, yang kita suka sementara orang tidak suka? Apakah kita bisa berdebat, berantem dengan orang hanya karena apa? Hanya karena tempat duduk di gereja? Ada nggak? Ya, saya tidak mengerti, mungkin ada juga. Nah, jadi bagaimana untuk kita dapat menjadi pendamai di tengah interaksi kita dengan orang lain? 1 Korintus 8 ayat yang ke-8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nah, ini yang perlu kita miliki, satu kesadaran, yaitu apa? Meredam egoisme kita redam. Artinya kita tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Satu kali saya melihat dalam sebuah acara perayaan Natal, itu orang pengen duduk di depan, pengen lihat anaknya tampil menyanyi, dan itu mungkin terjadi 1 tahun saja dia ada di situ. Tapi kemudian ada orang yang sudah terlebih dulu duduk di depan dan tidak mau memberikan orang lain kesempatan. Itu haknya. Tapi waktu seseorang belajar untuk menjadi pendamai, kemudian dia meredam egoisme, dia dewasa secara rohani, mungkin dia bisa mempersilahkan, Pak silakan duduk di sini, Bu silakan duduk di sini. Nah, itu akan jauh menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara.
rekan yang terkasih. Mungkin apa yang tidak disuka oleh istri, tidak disuka oleh suami, ini kemudian kita belajar. Memang kita bisa melakukannya, itu hak kita. Tapi waktu kita belajar meredam egoisme, kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan tidak membuat kita juga dekat dengan Allah. Dan tidak rugi apa-apa kalau kita nggak melakukannya. Kalau prinsip itu ada dalam diri kita masing-masing, percayalah, itu jiwa-jiwa nggak perlu kita cerita banyak tentang Yesus. Lewat hidup kita, lewat bagaimana kita menjadi pendamai di antara mereka, mereka akan melihat yang begini belum pernah saya lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, apakah kita mesti berantem sih gara-gara makanan yang cocok dan tidak cocok? Oh, mungkin gara-gara lagunya bagus dan tidak bagus, atau lagu yang satu cocok buat dia dan lagu yang satu nggak cocok buat dia. Oke, banyak hal yang kita bisa perdebatkan. Tapi waktu kita belajar untuk menjadi pendamai, kita belajar meredam yang namanya egoisme. Mulai kita melihat dalam diri kita masing-masing bahwa apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita ingini, memang hak kita untuk mendapatkannya. Tapi waktu kita berusaha meletakkannya demi kepentingan orang lain, maka disitulah kita akan melihat satu kasih yang mengalir, satu damai yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi untuk meredam egoisme, ada yang kita perlu ya, ada yang paling kita perlu. Filipi 2 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, untuk dapat meredam egoisme, tentu kita butuh yang namanya kerendahan hati. Tentu kita perlu yang namanya meletakkan segala kesombongan. Kalau saya lihat di bangku gereja itu unik ya. Kadang ada kursi yang disuka oleh orang itu dari tahun ke tahun ada di situ. Tiba-tiba ada orang baru yang nggak ngerti itu kursi siapa, duduk di situ juga. Nah, kalau kemudian kita berpikir, oke, dia nggak tahu bahwa itu kursi yang biasa saya duduk, dan kemudian dia belajar rendah hati. Biar dia duduk di situ, menikmati firman Tuhan, menikmati puji-pujian, dan disitulah kita akan memperoleh yang namanya berkat yang luar biasa. Orang lain diberkati, orang lain bertumbuh. Seperti prinsip yang dibuat oleh Rasul Paulus yang diajarkan kepada kita, yaitu tentang orang yang setuju dengan makanan ini dan orang yang setuju dengan makanan yang itu. It's okay. Kamu gak makan juga gak rugi apa-apa. Kamu makan pun juga tidak membuatmu lebih dekat kepada Tuhan. Dan belajar untuk meredam egoisme kita, yaitu dengan merendahkan hati kita. It's okay. Kasih orang lain kesempatan, kasih orang lain satu peluang. Apa sih yang mereka bisa bertumbuh dalam pelayanan? Mungkin ada orang lain yang suara bagus sementara engkau WL lama. It's okay. Kalau Tuhan mau pakai mereka, kasih jalan, biar mereka melayani Tuhan dan orang juga diberkati. Itu yang kita bisa buat. Mungkin kita punya kemampuan yang kita pikir, oh kita bagus ya, kita lama di sini. Tapi Tuhan mungkin mengizinkan kita untuk memberikan jalan buat orang lain. Belajar rendah hati, belajar untuk menekan egoisme kita masing-masing. Nah, dan yang kedua, apa sih yang perlu kita belajar untuk dapat menjadi seorang pendamai? Di dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Ada kalimat begini, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan ya. Batu sandungan bagi mereka yang lemah ya. Bagi mereka yang lemah. Terus kemudian ayat yang ke-13 ya. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, Paulus bahkan berkata gini, kalau memang karena daging itu jadi masalah buat orang banyak, oke lah, saya selama-lamanya juga nggak mau daging lagi, supaya nggak jadi batu sandungan bagi mereka. Nah, sering kita merasa bahwa hak kita tahu untuk menikmati itu, hak kita tahu untuk berpikir begini. Ya, it's okay. Tapi kita belajar, kalau ingin kita menjadi seorang pendamai, maka berusahalah mengedepankan kasih. Mengedepankan kasih.
nilai apa yang lebih tinggi yang kita bisa ambil di situ? Apakah kita mengambil satu pengetahuan kebenaran yang kita miliki, sementara kita menganggap orang lain salah, atau kita membiarkan mereka yang belum siap untuk mengerti itu, kemudian kita memaklumi mereka dan kita menghargai apa yang mereka pikirkan. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita berusaha untuk selalu mengedepankan kasih kita kepada orang lain. Nah, saya berikan satu contoh saja. Saya itu orang Jawa, ya, saya orang Jawa. Istri saya orang dari Sumatera Utara, orang Batak, ya. Nah, oke, di dalam pernikahan awal dulu, saya biasa kalau makan nasi, ya, sayur, biasanya saya selalu cari yang namanya kerupuk. Nah, mungkin dalam budaya dia, dalam kebiasaan dia di Sumatera, dia nggak biasa kok makan dengan kerupuk, itu nggak biasa. Nah, setiap kali saya tanya, rasanya dia nggak siap untuk menyiapkan, ya, nggak ada barangnya. Nah, kemudian setelah pernikahan kami sudah jalan sekian tahun, ya, hari ini sudah masuk di tahun yang ke-11, ya, tahun yang ke-11. Nah, kemudian saya bisa makan toh sayur tanpa harus ada kerupuk. Apakah itu gampang? Awalnya nggak gampang. Tapi kemudian saya berpikir, kalau hanya karena kerupuk saja kemudian saya mesti berdebat dengan istri saya, nggak ada guna. Kemudian suasana jadi nggak enak. Dan saya belajar bahwa mungkin karena barang ini pun mungkin bisa jadi berantem atau nggak berantem. Tapi saya belajar betul. Mengedepankan kasih. Nilai mana yang jauh lebih tinggi? Saya ingin menjaga rumah tangga yang harmonis, yang baik. Bahkan tanpa harus makan kerupuk. Nggak apa-apa. Nah, akhirnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mau belajar firman, kita berusaha untuk selalu mengedepankan kasih. Dan untuk mengedepankan kasih, ada yang kita perlu. 1 Petrus 4 yang ke-8. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Itu bicara tentang sebuah ketulusan. Jadi waktu kita mengedepankan kasih kita kepada orang lain, pastikan itu tulus. Pastikan itu bukan pura-pura. Jadi pastikan kita melakukannya dengan hati yang betul-betul penuh dengan ketulusan. Kalau itu kita miliki, it's okay. Orang akan rasakan kok, orang akan rasakan. Oke, ayo kamu pelayanan yang bagus, kamu bisa WL yang bagus. Kalau itu kita tulus, kita mengedepankan kasih, kita support dia, kita dukung dia, bahkan kita tolong dia. Saya percaya kalau kita menjadi pendamai di antara semua orang, maka tubuh Kristus itu akan jauh menjadi indah, menjadi harmonis satu dengan yang lain. Jemaat bertumbuh dengan suasana yang saling mengasihi, ada damai satu dengan yang lain. Gak perlu berantem gara-gara kursi, gak perlu berantem gara-gara makan, gak perlu berantem gara-gara pelayanan. Enggak, semuanya bisa toh kita pikirkan. Ada mungkin peraturan yang keras, kalau kau datang terlambat jangan pelayanan. Oke, mungkin. Tapi ada situasi yang membuat orang mungkin terpaksa untuk datang terlambat atau tidak bisa melayani. Kemudian kita merenung, mana yang lebih tinggi? Apakah kita memberikan disiplin atau kita mengedepankan kasih kita? Itu kita yang bisa merenungkan. Jadi untuk menjadi pendamai, ada 2 prinsip yang kita belajar dari 1 Korintus tadi. Ya, yang pertama, harus bisa meredam egoisme, keinginan kita kontrol, kita kendalikan dengan penuh kerendahan hati. Dan yang kedua apa? Mengedepankan kasih yang disertai dengan ketulusan. Itu perlu kita miliki. Nah, saya tutup dari Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ada satu kerinduan Tuhan yang disampaikan, supaya terang kita bercahaya di depan orang, melihat perbuatan kita yang baik, sehingga mereka mempermuliakan Bapa kita di sorga. Dengan apa? Dengan menghadirkan damai di tengah-tengah tempat kita bekerja, menghadirkan damai di tengah-tengah kita pelayanan, menghadirkan damai di tengah-tengah kita belajar di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada, tengah-tengah lingkungan, tetangga kanan kiri. Mungkin banyak yang kita nggak cocok dengan mereka. Kadang mereka parkir depan rumah kita, ya kan? Sementara kita juga butuh tempat parkir. It's okay.
Apakah kita akan menegur dengan kasar atau kita memilih jalan untuk mencari perdamaian dengan orang lain? Kalau itu tergantung kepada kita, maka usahakanlah itu. 2, 1, mulai meredam egoisme. Kadang hak itu perlu untuk kita tahan dan kita mempersilahkan orang lain. Disertai dengan apa? Disertai dengan kerendahan hati. Dan yang kedua adalah mengedepankan kasih. Usahakan kasih itu buat semua orang yang disertai dengan ketulusan. Kalau kita support orang, kita benar-benar support dia. Kalau kita katakan ayo kamu maju, benar-benar kita mau tolong dia untuk maju. Percayalah, kalau hidup kita dipenuhi dengan kerinduan untuk menghadirkan damai, maka dimanapun kita berada, di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita yang melimpah, dan orang akan melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan nama Bapa kita di sorga. Terima kasih, kiranya semuanya ini renungan saat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Menjadi perenungan bagi saya, menjadi perenungan bagi Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Dan kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri kembali kepada kami. Sungguh Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa untuk kami belajar Tuhan. Untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Supaya kami semua Tuhan menjadi pendamai. Supaya kami semua menghadirkan sukacita di tengah banyak orang. Dengan kami meredam egoisme kami masing-masing yang disertai dengan kerendahan hati. Dengan kami Tuhan mengedepankan kasih yang disertai dengan ketulusan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Kembalikan segala hormat kemuliaan bagi-Mu, sebab Engkau lah yang memiliki dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Dan biarlah mereka semua juga Tuhan beroleh satu kebenaran yang bisa mereka hidupi. Amin Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.